Dan pemirsa, selain pantauan dari Semarang, kita juga perlu tahu bagaimana pantauan kondisi cuaca untuk malam hari ini dari pantauan BMKG. Langsung saja saya telah tersambung pemirsa dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita Karnawati. Ibu Rita, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Rita, mengingat malam hari ini banyak masyarakat yang sedang bersiap-siap atau memang sudah merencanakan untuk bepergian malam pergantian tahun baru ini pastinya. Tapi bagaimana pantauan dari BMKG cuaca malam hari ini untuk sejumlah wilayah di Indonesia? Ibu Rita. Situasinya masih kurang lebih sama, berbagai fenomena atmosfer dan interaksi dengan lautan ini masih berjalan intensif, sehingga kami berdasarkan pemodelan matematik yang diverifikasi dengan data satelit dan radar masih memprediksi potensi terjadinya cuaca bisa berupa hujan lebat sampai sangat lebat, bahkan dapat berkembang menjadi ekstrim, dapat disertai dengan angin kencang ataupun kilat petir, terutama di wilayah Jawa, yaitu di Jawa Barat, Banten, DKI, kemudian juga di Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah ini intensitasnya semakin menguat dan mulai menguat di Jawa Timur dan juga di Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur hingga Papua dan Papua Barat dan Papua di bagian selatan. Demikian. Oke, baik Bu. Kalau untuk aktivitas di wilayah pantai atau juga perairan, ini seperti apa Bu? Mengingat aktivitas pelayaran ini juga masih terjadi, penyeberangan, bahkan juga banyak yang sekarang juga sedang berada di tempat-tempat wisata pinggir pantai, pasti sedang menunggu malam pergantian tahun baru. Seperti apa Bu himbauannya? Kami memprediksi potensi terjadinya banjir rob di beberapa wilayah, terutama di Pantura atau pantai utara Jawa, misalnya di Semarang dan Jawa Barat bagian timur, kemudian di beberapa wilayah di Samudra Hindia, pantai Samudra Hindia ini juga perlu diwaspadai potensi gelombang tinggi, dan juga di Laut Natuna, dan perlu diwaspadai pula di beberapa lokasi penyeberangan yang mulai meningkat gelombangnya adalah di Selat Bali dan disusul Selat Lombok. Sementara itu di Selat Sunda kewaspadaan masih perlu terus ditingkatkan. Oleh karena itu kami menghimbau agar terus memonitor perkembangan informasi cuaca melalui info BMKG ataupun melalui laman BMKG dan media sosial BMKG. Baik, kalau dipantau untuk wilayah di Indonesia ini kan sudah banyak terjadi kondisi banjir, hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan genangan dan juga banjir yang cukup tinggi, Semarang salah satunya. Apakah kemungkinan di tahun baru hal ini akan bertambah luasnya, seperti apa Bu? Dari prediksi kami, kondisi tersebut masih akan berlangsung hingga awal tahun. Paling tidak sampai tanggal 1 Januari, itu untuk wilayah Jawa Tengah, bahkan dimungkinkan berlanjut di beberapa wilayah Indonesia hingga tanggal 5 atau 6 Januari. Sehingga kewaspadaan masih perlu ditingkatkan. Baik, masih akan bersama dengan saya Ibu Rita untuk akan memantau bagaimana kondisi cuaca untuk malam hari ini, bahkan juga wilayah Jabodetabek, mengingat ada upaya untuk memodifikasi cuaca yang dilakukan oleh BMKG bersama dengan TNI pastinya. Apakah ini efektif? Ya. Baik. Bersama dengan BRIN pastinya, apakah ini efektif ataukah juga membuat masyarakat harus waspada? Nanti Bu Rita sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, masih bersama dengan Kepala BMKG Ibu Rita. Ibu Rita, kalaulah sebelumnya sempat ada upaya dari BMKG dan BRIN untuk melakukan modifikasi cuaca untuk mencegah cuaca ekstrim khususnya wilayah Jabodetabek. Apakah ini efektif dan juga dampaknya hingga malam tahun baru ini cuaca tidak terlalu ekstrimkah? Seperti apa Ibu Rita? Alhamdulillah untuk wilayah Jabodetabek seharusnya pada tanggal 30 Desember yang lalu kemarin itu adalah hujan sangat lebat dan dapat mencapai ekstrim.
Namun berkat 6 kali penerbangan modifikasi cuaca dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 6 malam, alhamdulillah kemarin kita semua merasakan yang harusnya sangat lebat dan ekstrim terasa sedang ya, atau bahkan ada yang tidak hujan. Artinya tidak mencapai lebat seperti yang diprediksi. Itu untuk Jabodetabek. Nah, jadi insya Allah kami akan berlanjut di wilayah Jawa Tengah. Itu belum dilakukan. Rencana baru akan dilakukan besok pagi, juga di Jawa Timur dan Bali. Ini mohon doanya agar juga dapat berhasil minimal mengurangi agar hujannya tidak ekstrim. Mungkin kalau untuk mencegah menjadi tidak hujan itu tidak mudah ya, tapi minimal mengurangi jangan sampai menjadi ekstrim atau sangat lebat. Demikian. Baik, sebenarnya modifikasi ini bentuknya atau teknisnya pelaksanaannya seperti apa, Bu? Teknologi ini dikembangkan oleh BRIN. Metodenya adalah dengan menggunakan garam NaCl. Ini mempercepat turunnya hujan di daerah yang dianggap aman, misalnya saja di sekitar laut. Jadi untuk Jabodetabek, awan-awan hujan yang diprediksi harusnya masuk ke Jabodetabek mulai pukul 6 pagi itu dipaksa untuk segera turun di wilayah dekat Gunung Anak Krakatau, sehingga dihabiskan di wilayah tersebut di Selat Sunda, sehingga dipaksa hujan di sana, sehingga hampir nyaris sangat minim awan hujan yang menembus wilayah Jabodetabek. Nah, demikian pula hanya nantinya di Jawa Tengah kami berupaya untuk memaksa awan hujan turun sebelum masuk wilayah Jawa Tengah, misalnya diturunkan di Laut Jawa atau di waduk-waduk. Demikian. Baik, Bu, karena sebelumnya ini kan sempat ada pantauan dari BRIN mengenai badai lebat, kekhawatirannya bahwa setiap ada larangan atau pantauan mengenai cuaca ekstrim, kekhawatiran masyarakat, apakah ada potensi badai lebat. Untuk malam hari ini potensi badai ada tidak, Bu? Nah, perlu diketahui untuk menjadi sebuah badai atau suatu fenomena badai, itu diawali dengan low pressure area atau pusat tekanan rendah pada suatu lokasi, umumnya di lautan. Sampai malam ini, pusat tekanan rendah yang berada di sekitar wilayah, maksud saya misalnya di laut Samudra Hindia yang akan masuk ke wilayah Indonesia, itu tidak terpantau. Terpantaunya adanya di Samudra Hindia sebelah barat Australia dan juga di Samudra Pasifik di utara Maluku Utara ataupun Sulawesi Utara. Sehingga seandainya terjadi badai pun itu tidak, insya Allah tidak menuju ke wilayah Indonesia, tetapi justru menjauh. Sehingga kami memprediksi insya Allah itu tidak akan terjadi di daratan atau kepulauan Indonesia. Demikian. Baik, Bu. Sebenarnya kalau misalnya diminta Ibu Rita untuk memberikan semacam himbauan untuk malam hari ini, bahkan juga untuk esok hari. Esok itu sudah 1 Januari, biasanya orang akan merayakannya dengan liburan ke objek wisata pantai, perairan dengan bebasnya. Padahal sudah ada himbauan bahwa hati-hati, kondisi cuaca ini masih tidak memungkinkan. Seperti apa, Bu, himbauannya? Jadi himbauan kami, mohon sebelum menuju ke suatu lokasi, cek ada aplikasi Inaris yang dari BNPB. Di situ akan memberikan informasi potensi bencananya apa di lokasi tersebut. Misalnya di sungai, dekat sungai itu banjir ya, lewat lereng-lereng itu longsor. Nah, jadi kita tahu dulu potensi risiko di situ apa, dan cek dari aplikasi info BMKG kira-kira jam berapa hujannya seperti apa. Jadi sebetulnya informasi itu sudah tersedia, tinggal silakan untuk memanfaatkan dan merencanakan perjalanan. Namun secara umum memang Jawa ini hampir merata, terutama di bagian utara ya, di bagian utara dan agak ke tengah ya, itu berpotensi hujan
lebat, sangat lebat dapat berkembang menjadi ekstrim. Demikian juga di Bali dan di Nusa Tenggara. Demikian. Baik, terima kasih Kepala BMKG Ibu Dwi Korita atas waktunya. Sehat selalu Ibu, dan kita masih akan terus nanti memantau bagaimana himbauan dari BMKG untuk malam hari ini hingga esok hari. Terima kasih Ibu Rita.